Halo teman-teman kelas 10, selamat datang di ulasan materi geografi kita. Anggap aja aku ini rekan belajar kalian yang bakal nemenin dan bantu kalian buat dapat nilai sempurna di ujian nanti. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal dinamika litosfer. Siapin catatan kalian ya, soalnya kita bakal bener-bener ngebongkar rahasia bumi dari intinya yang paling dalam sampai ke permukaan. Yuk, langsung aja. Buat peta jalan kita hari ini, kita bakal mulai dari struktur lapisan bumi, terus lanjut ke siklus batuan litosfer, tenaga endogen, vulkanisme dan gempa bumi, tenaga eksogen, sampai akhirnya bermuara di dinamika pedosfer. Rute ini udah disesuaikan banget sama kisi-kisi ujian kalian. Oke, bagian pertama nih, struktur lapisan bumi. Yuk kita langsung meluncur jauh ke pusat bumi. Tubuh bumi kita itu ibaratnya kayak telur rebus. Ada 3 bagian utama. Paling dalam itu barisfer atau inti bumi. Terus diselimuti sama mantel bumi. Nah, yang paling luar, tempat kita tinggal sekarang ini, namanya litosfer atau kerak bumi. Coba deh bayangin, litosfer ini lapisan yang paling tipis dibandingin 2 lapisan lainnya. Mirip banget kayak cangkang telur pelindung kita. Buat ujian nanti, kalian harus hafal definisi pastinya. Litosfer itu adalah lapisan batuan atau kulit bumi paling luar, yang tebalnya kurang lebih 1.200 km. Tips gampang buat ngingetnya, ingat aja asal katanya. Litosfer berasal dari kata litos, yang artinya batu, dan sfer, yang artinya bulatan atau lapisan. Jadi, lapisan batuan. Kunci baik-baik konsep ini di kepala kalian ya. Nah, setelah bahas lapisan bumi, bagian kedua kita adalah siklus batuan litosfer. Kita bakal naik sedikit ke atas buat ngomongin batuan-batuan penyusun kerak bumi. Siklus ini langganan banget keluar di soal pilihan ganda loh. Yuk kita hafalin urutannya. Pertama, semua berawal dari magma, si batuan cair pijar super panas di dalam bumi. Kedua, magma itu pelan-pelan mendingin dan memadat jadi batuan beku. Ketiga, batuan beku ini hancur karena faktor luar, terus diangkut dan mengendap jadi batuan sedimen. Terakhir, karena kena tekanan dan suhu yang ekstrim banget, batuan tadi berubah wujud jadi batuan metamorf. Jadi ingat aja ritmenya, magma, beku, sedimen, metamorf. Gampang kan? Lanjut ke bagian ketiga, tenaga endogen. Di sini kita bakal kenalan sama tenaga raksasa dari dalam yang tugasnya ngebangun permukaan bumi kita. Salah satu tenaga dari dalam bumi itu namanya tektonisme. Definisi pastinya gini, tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang bikin perubahan letak atau dislokasi dan perubahan bentuk atau deformasi kulit bumi. Kata kuncinya buat ujian adalah dislokasi dan deformasi. Pokoknya kalau kalian nemu 2 kata itu di soal, udah pasti jawabannya tektonisme, nggak usah ragu. Tapi hati-hati nih, ini sering banget jadi jebakan ujian. Tektonisme itu dibagi 2, gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Bedanya jauh banget. Epirogenetik itu gerakannya super lambat, butuh waktu yang lama banget, dan wilayahnya luas banget, kayak benua gitu. Kebalikannya, orogenetik itu gerakannya cepat, waktunya singkat, dan wilayahnya sempit, misalnya proses terbentuknya pegunungan. Lambat dan luas versus cepat dan sempit, jangan sampai kebalik ya. Masih bahas jebakan ujian nih. Gara-gara tenaga orogenetik tadi, batuan di bumi itu bisa melipat. Nah, lipatan ini punya 2 bagian utama. Bagian puncaknya, atau yang bentuknya kayak bukit, itu disebut antiklinal. Kalau bagian lembahnya, yang melengkung ke bawah, namanya sinklinal. Puncak itu antiklinal, lembah itu sinklinal. Sip, catat di otak kalian sekarang juga. Terus, gimana kalau batuannya itu keras banget dan kena tenaga yang cepat? Bukannya melipat, batuannya malah patah. Waktu patah karena tekanan vertikal, blok batuan yang merosot turun itu bakal ngebentuk lembah patahan yang namanya graben. Sedangkan blok yang terdorong naik ngebentuk puncak patahan yang namanya horst. Ingat aja, graben itu yang turun, horst itu yang naik. Masuk ke bagian keempat, vulkanisme dan gempa bumi. Ini dia hasil paling nyata dan eksplosif waktu tenaga endogen berhasil nembus permukaan bumi. Vulkanisme itu pada dasarnya adalah peristiwa naiknya magma ke permukaan bumi. Ada beberapa bagian penting kayak kawah dan kepundan yang jadi pintu keluar utama magma. Tapi yang paling krusial buat kalian ingat adalah sumber dari semua letusan ini. Letaknya jauh di bawah sana, namanya dapur magma atau batolit. Kedalaman dan ukuran dapur magma ini loh yang nentuin seberapa dahsyat letusan sebuah gunung api. Walaupun kedengerannya serem, gunung api itu bawa banyak banget dampak positif. Ini sering banget ditanyain pas ujian.
Apa aja sih manfaatnya? Bisa jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi, terus sumber mineral dan bahan galian yang melimpah. Selain itu bisa buat objek wisata, bikin tanah pertanian jadi super subur, memicu terjadinya hujan orografis, dan jadi sumber plasma nutfah karena variasi ketinggiannya. Hafalin poin-poin ini ya, ini lumbung nilai banget. Selanjutnya kita bahas seisme, alias gempa bumi. Seisme ini adalah getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba gara-gara pergerakan lempeng tektonik. Oh ya, ada catatan penting nih. Kalau ada gerakan vertikal lempeng yang tiba-tiba banget di dasar laut, nah itu dia pemicu utama tsunami. Keseimbangan airnya terganggu gara-gara patahan dasar laut. Terus boom, muncul deh gelombang raksasa. Ini dia satu lagi jebakan soal tenaga endogen. Titik pusat gempa itu ada istilahnya sendiri. Titik pusat yang letaknya di bawah tanah, di mana energi pertama kali dilepas, itu namanya hiposentrum. Nah, titik di permukaan bumi yang letaknya pas di atas hiposentrum, tempat yang biasanya kerusakannya paling parah, itu namanya epicentrum. Hiposentrum di bawah tanah, epicentrum di atas permukaan. Gampang kan? Lanjut ke bagian kelima, tenaga eksogen. Kalau dari tadi kita bahas tenaga dari dalam yang ngebangun bumi, sekarang kita beralih ke tenaga dari luar yang rombak dan menghancurkan bentuk muka bumi. Tenaga eksogen itu macem-macem, tapi kita fokus dulu ke pelapukan. Biar gampang, definisinya itu adalah proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Intinya, pelapukan ini ngebongkar batuan-batuan besar tadi gara-gara tenaga yang asalnya dari luar bumi. Nah, pelapukan ini ada 3 jenis, biar cepat hafal aku rangkumin ya. Pertama, pelapukan mekanik atau fisika. Di sini batuannya hancur berkeping-keping, tapi struktur kimianya nggak berubah sama sekali. Biasanya sih karena perubahan suhu yang ekstrim. Kedua, pelapukan kimiawi. Nah, kalau ini susunan kimianya ikut berubah. Pelakunya paling sering itu air hujan yang melarutkan mineral batuan. Terus yang ketiga, pelapukan organik atau biologis. Ini gara-gara makhluk hidup. Contohnya akar tanaman yang terus membesar dan mecahin celah batu. Masuk akal banget kan? Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6. Dinamika pedosfer. Dari semua proses geologi panjang tadi, kita bakal lihat hasil akhirnya yang luar biasa penting buat kehidupan, yaitu tanah tempat kita berpijak. Buat pedosfer, kalian wajib banget tahu rumus keren yang satu ini. T sama dengan F dalam kurung IOBTW. Ini tuh ibarat jalan pintas pamungkas buat ngejawab soal ujian tentang tanah. Rumus ini ngasih tahu kita kalau tanah itu sesuatu yang dinamis banget dan proses kebentuknya dipengaruhi banget sama 5 faktor utama ini. Yuk kita bedah kode hafalannya bareng-bareng. Huruf I itu iklim, ngebahas soal suhu dan curah hujan. Terus O itu organisme, kayak tumbuh-tumbuhan atau mikroba yang ngurai bahan organik. Lanjut, B itu bahan induk alias batuan asalnya kayak gimana. Huruf T itu topografi atau kemiringan lereng. Ini ngaruh ke ketebalan tanahnya. Terakhir, W itu waktu, tentang udah berapa lama batuan itu ngalamin pelapukan. Jadi ingat ya, iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Fix harus hafal nih. Wah, nggak kerasa, kita udah beres ngebahas perjalanan epik dari inti bumi yang super panas sampai jadi tanah pedosfer yang subur di atas permukaan. Sekarang, coba deh kalian iseng-iseng lihat keluar rumah. Kira-kira tenaga geologi apa aja ya, baik yang endogen maupun eksogen, yang udah kerja keras ngebentuk lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian. Jadikan ini bahan renungan dan latihan analisis terakhir buat mantepin pemahaman kalian. Aku yakin banget kalian udah super siap buat naklukin ujian geografi nanti. Tetap semangat belajarnya, semoga dapat nilai maksimal, dan sampai jumpa di ulasan materi kita yang selanjutnya.